Gak usah dipikirin masalah Mbak Joker ini, gak usah dipikirin ya. Karena netizen bisa ngurus masalah ini, kecil kok, kecil. Ya, Mbak Zize, Mas Arham, semangat! Hola netizen yang tercinta, Pratama Arhan terus menjadi sorotan setelah menikah dengan Aziza Salsa, termasuk juga sang mantan kekasih Marcella Aprilia. Pasalnya dia dianggap selalu menyenggol Arhan, salah satunya dalam sesi live di media sosial, di mana salah seorang teman Sheila terlihat menyinggung soal kekayaan Arhan, JJ hingga ayah mereka Andre Rosiade. Teman-teman Sheila pun ikut mengaitkan hal ini. Salah satu teman Sheila pun ada yang mengatakan bahwa Arhan adalah orang miskin. Meski bukan Sheila yang melontarkan pernyataan itu, netizen yang berbakti murka lantaran Sheila malah tertawa saat mendengar ucapan temannya itu. Arhan ini yang miskin itu ya? Tidak lama berselang setelah live tersebut, sahabat Pratama Arhan sekaligus rekan setimnya di Timnas Indonesia, Asnawi Mangku Alam dan Marcelino Ferdinand menuliskan di akun Trin kalimat bernada sindiran mengenai orang miskin yang disinggung oleh teman Sheila. Dugaan bahwa sindiran tersebut ditujukan kepada Sheila semakin diperkuat lantaran Arhan pun turut bereaksi. Dia membalas tulisan Asnawi itu dengan menuliskan emoji tertawa sambil menutup mulut. Sebagaimana diketahui, Aziza Salsa dan Pratama Arhan resmi menikah di Tokyo, Jepang pada 20 Agustus 2023. Momen pernikahan itu terungkap dari beberapa foto dan video dari para sahabat Aziza Salsa yang beredar di media sosial. Adapun akad nikah dilangsungkan di Jepang lantaran saat ini Pratama Arhan diketahui bermain untuk klub Tokyo Verdy. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mbak Sheila nih kayak gimana sih? Bukannya ditegur, temannya tuh merocos saja terus di samping, malah kamu senyum-senyum. Ayo loh Mbak Sheila, yuk bisa yuk ditegur temannya, gak usah ngebicarain orang lain. Toh circle-nya Ziza juga gak pernah ngebicarain kamu, ya kan? Malu lah padahal. Yuk, move on yuk. Semangat yuk. Arhan sama Ziza aja gak pernah nyenggol kamu loh. Mereka lagi OTW bikin cipum. Ya, bikin cipum. Gak ngurusin kamu. Emang kenapa ya kalau dia miskin? Guys, terkadang gini ya, gue nggak ngerti. Memang ada sebagian orang yang terkadang kita temuin itu orang deket kita, teman kita kah, sahabat kita kah, atau bahkan mungkin saudara kita gitu ya, yang terkadang standar dia menghargai seseorang atau orang lain itu dengan melihat kekayaannya, dia kaya atau miskin. Kalau dia kaya, orang cenderung menghormati secara berlebihan. Namun ketika orang itu terlahir miskin gitu ya guys ya, terkadang orang itu kurang bisa menghargainya. Kayak contohnya si mulut lemesnya Mas ini ya, gue nggak tahu ini orang siapa ya. Dia mengatain Arhan itu katanya orang miskin. Itu biasanya kalau keceplosan gitu memang ungkapan dari dalam hati yang paling dalam gitu ya guys ya. Kalian bisa lihat di situ. Dengan video ini aku cuma pengen bilang buat kalian semua, janganlah kalian itu menghargai orang lain itu hanya dengan melihat seseorang itu miskin atau kaya. Karena sejatinya manusia terlahir itu dengan takdirnya masing-masing. Ada yang Allah memang takdirkan dia terlahir sebagai orang miskin, namun bisa jadi suatu hari dia menjadi orang kaya atau sebaliknya gitu ya guys ya. Di Indonesia ini ya guys ya, ada banyak banget contoh gitu ya yang bisa kita lihat, yang mana dulunya mungkin orang tidak punya atau orang miskin, namun qadarullah berjalannya waktu dia sukses menjadi orang kaya. Misalnya presiden-presiden di Indonesia gitu ya. Banyak presiden kita itu dulunya terlahir sebagai orang kampung, sebagai anak petani. Namun siapa sangka akhirnya Allah menakdirkan beliau-beliau itu menjadi seorang presiden, menjadi pemimpin bangsa. Jadi jangan pernah merendahkan orang lain hanya karena dia itu miskin. Nah, dalam hal ini Arhan mungkin terlahir sebagai orang kampung. Orang tuanya mungkin dulunya hidup sederhana. Namun sekarang dunia bisa melihat ya, Arhan ini sukses menjadi atlet sepak bola dengan bayaran mahal, bisa go internasional tidak hanya di Indonesia. Namun Arhan ini sudah mengepakkan sayapnya sebagai atlet sepak bola hingga ke mancanegara. Dan yang pasti Arhan ini bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Nah, kalian yang menghina Arhan, kalian punya prestasi apa? Di sini sekali lagi aku cuma pengen bilang, please kalian semua itu jangan pernah merendahkan orang lain hanya karena dia itu miskin. Karena kita tidak pernah tahu takdir Allah, roda dunia itu terus berputar. Bisa jadi yang sekarang kalian hina, yang kalian anggap miskin, suatu saat menjadi orang yang kaya raya. Jadi belajarlah menghargai orang sebagai sesama manusia. Jangan pernah menghargai orang hanya karena orang itu kaya atau miskin. Mbak Sheila sama teman-temannya ini ngaca gak sih? Yang diomongin ini siapa?
buat Mbak Ziza sama Arhan, tenang ya. Dia netizen yang bekerja untuk kalian. Dia netizen yang menyelesaikan masalah ini. Ya, kalian tetap fokus. Ya, tetap fokus bikin cipung. Ya, gak usah dipikirin masalah Mbak Joker ini, gak usah dipikirin ya. Karena netizen bisa ngurus masalah ini, kecil kok, kecil. Ya, Mbak Zize, Mas Arham, semangat! Itu buat cipungnya. Gitu, kayak Mbak, lo salah, temen lo salah, harusnya lo ingetin, bukan malah lo ketawa. Dengan lo jelek-jelekin gitu gak bikin lo terlihat bagus, coy. Lo udah dapet respectnya dari orang nih, kayak ih kasihan banget, gini-gini segala macem. Tapi lo sendiri yang bikin huru hara sendiri, anjrit. Fungsinya temen lo ngomong kayak gitu tuh apa? Kayak ngatain dari tingkat materi orang tuh kayak anjrit. Gila, lo sekaya apa sih sampai bisa ngatain orang kayak gitu, woy. Dan gue tegasin sekali lagi, gue gak ada di pihak manapun. Gue gak ada di pihak si Mbak Zize ataupun Mbak Sela. Tapi kayak anjrit, gue sakit hati banget Arhan dikatain kayak gitu, kayak anjrit. Sampai lo tuh gak punya hati banget lo, katanya muka lo kalem anjrit, tapi kenapa mulut lo kayak gitu? Tapi nikah gue mirip sama lo. Gue di sini menjadi netizen yang netral dan beropini menurut pandangan gue. Jadi gue tidak memihak ke si Sela, tidak memihak juga ke Arhan sama si Zize yang sekarang lagi disindir tuh sama si mantannya itu. Aku tahu perasaannya si Sela pasti masih sakit hati banget. Yang mungkin dia pikir adalah dia nemenin si Arhan dari nol, dia malah nikah sama orang lain. Tapi gue yakin Arhan ini sudah memikirkan ini jauh-jauh hari dan matang-matang kenapa dia lebih milih si Zize ini menjadi istrinya. Karena mungkin si Arhan mengerti bahwa perilaku istri akan berdampak kepada perilaku suami. Gue tahu sih teman-temannya ini adalah bentuk pembelaan dia terhadap si Sela ini. Tapi menurut gue itu omongannya nggak pantas. Gue paham banget posisi teman-temannya ini ngebelain si Sela, dan si Sela ini masih sakit hati banget sama perlakuan Arhan yang udah tiba-tiba nikah sama si Zize ini. Dari awal aku tuh juga ngikutin beberapa snapgramnya si Sela ini yang ngeliatin kalau dia galau banget nih ditinggalin si Arhan. Gue paham sih, tapi ya life must go on, right? Gue tidak mempersalahkan sih kalau lo masih galau, tapi menurut gue terlalu norak aja kalau lo ngeliatin galau lo dan teman-teman lo ngebelain segitunya sampai bilang si Arhan ini miskin. Gue harap ya Sela akan ada masalah ini akan berubah menjadi lebih baik dan lebih fokus sama dirinya sendiri dibanding fokus sama rumah tangga mantannya. Buat Arhan sama Zize bahagia terus, buat Sela life must go on, right? Jadi jangan stuck di sini terus deh. Kesian sama diri kamu sendiri, kamu cantik loh. Takut banget sama si paling kaya. Yang dikatain miskin itu aset negara loh mas. Minimal dia udah membanggakan dan mengharumkan nama negara. Emang masnya udah ngapain? Udah mengharumkan nama negara belum? Orang diem aja disenggol. Ntar kalau dihujat, dikata-katain, bilangnya gak sengaja lah, minta maaf lah, klarifikasi lah. Tahu sih sakit hati, cuman yang balasnya yang elegan lah, jangan dengan cara-cara yang murahan kayak gitu. Kesian loh, kesian tuh yang dihujat. Baik-baik aja deh jadi manusia, nggak usah kebanyakan pola. Nanti jadinya sakit hati sendiri loh. Hati-hati loh, netizen Indonesia ini lebih mengerikan daripada hantu. Siap-siap ntar akun sosial media bisa hilang tiba-tiba, ya kan? Kita kan nggak tahu. Yang penting si paling kaya, kami tuh orang yang si paling miskin ini gak bisa sih memang mencari uang sebanyak yang si paling kaya. Tapi kami minimal bisa menghargai orang-orang gitu loh, tidak ngomong sembarangan dan menyakiti hati orang. Si paling kaya gak tuh? Oh iya, satu lagi, ya minimal si paling miskin itu tampangnya lebih oke sih dari si paling kaya. Ya udah deh ya, segitu aja. Takut sama si paling kaya, takut di blok. Bye. Sebenarnya gue nggak mau menyinggung tentang percintaannya dan segala macam ya. Sini gue agak tersinggung sebagai cowok karena ini masalahnya cowok ngomongin pendapatan cowok, sedangkan mereka tuh tahu susahnya nyari duit tuh kayak apa, ya kan? Harusnya lu tahu. Gini, gue jelasin ya. Tunggu, jangan di skip. Nih ya, Arhan pada saat di PSIS Semarang pada tahun 2021, market value-nya Arhan itu 1,3 miliar kalau gua nggak salah ya. Berarti it means per pekannya itu 27 juta.
per pekan, ingat ya, per pekan, per minggu loh. Nah sekarang Arhan di Tokyo Verde nih. Jadi pada saat transisi dari PSIS Semarang ke Tokyo Verde, nilai Arhan tuh turun. Jadi 600 juta per musim. It means per bulannya 47 juta, 42 juta, gue lupa. Cuman bagi gua nih ya, 41 juta, 42 juta tuh gede bro. Susah bro nyari duit segitu ya per bulan, tolong. Nah, sekarang market value-nya Arhan dari 1,2 naik jadi 4,38 sampai 5,58 something lah miliar per musim. Jadi, lu masih bilang Arhan miskin? Hah? Belum endorsannya, belum yang tetek bengek yang lainnya. Gila, mikir dulu bro sebelum lu bilang orang tuh miskin. Gila lu. Gila!